Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Penyidikan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti rupanya menyisakan banyak tanda tanya. Beragam kejanggalan muncul di sana-sini, termasuk hilangnya sejumlah nama dalam konstruksi kasus ini. Lantaran itulah, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung dan KPK. Namun sayangnya, dalam sidang perdana Senin 31 Juli lalu, para pihak tergugat, yaitu Kejaksaan Agung dan KPK, tidak menghadiri sidang tersebut, sehingga akhirnya ditunda. Jujur kami agak sangat kecewa lah ya, terutama dari pihak Kejaksaan Agung karena mereka lah yang penyidik langsung, yang berperan langsung, yang kita persoalkan dalam perkara ini, dan kemudian mereka tidak datang tanpa ada kabar apapun. Seharusnya mereka datang atau setidaknya memberikan informasi kenapa tidak datang. Wakil Ketua LP3HI menyebut, Kejaksaan Agung terkesan begitu misterius dalam mengungkap peran 3 nama yang disebut dalam gugatan. Kurniawan menduga Kejaksaan Agung tebang pilih dalam menetapkan status tersangka. Itu yang sebenarnya kita mau cari dari pra-peradilan ini. Apa alasannya? Alasan hukumnya itu apa? Apakah orangnya meninggal misalnya? Atau orangnya udah nggak bisa ditemukan misalnya? Atau apa? Itu alasannya itu apa? Sehingga kenapa kemudian dia diperlakukan beda dibandingkan dengan pemborong-pemborong lain yang sudah menjadi terdakwa, akan ditahan gitu. Pak, kalau dalam gugatan kan memang ini gugatan yang ke Nistra dan Sadikin itu termasuk yang klaster maklar kasus pengamanan perkara. Nistra sama Sadikin itu klaster pengawas. Pengawas ya? Pengawas, jadi bukan pengaman. Kalau pengaman itu Dito. Itu kan hanya Dito, Pak. Kan sedangkan kalau dari informasi yang beredar kan ada juga Edward Hutahian dan juga Sugiarto. Itu kenapa Pak nggak di ini sekalian juga? Keterbatasan resource saja, karena kan itu kalau kemudian semua ya agak keteteran kaminya kan, itu aja sih. Soal teknis lah. LP3HI juga menyesalkan lambatnya penetapan status tersangka untuk Jemi Suciawan yang selama ini tidak pernah ditahan. Padahal status cekal Jemi Suciawan telah berakhir 6 Agustus lalu. Begitupun dengan Nistra Yohan yang tidak pernah sekalipun menampakkan batang hidungnya. Hingga 2 kali panggilan pemeriksaan, staf anggota Komisi 1 DPR RI ini terus mangkir. Sampai dengan hari ini informasinya adalah Nistra tidak pernah datang. Nah, kalau tidak pernah datang, jaksa, penyidik itu punya kewenangan untuk membawa paksa. Nah, itu tidak dilakukan. Dan kalau misalkan dia kabur, ya udah bikin aja DPO, masukkan mereka DPO. Kan persoalan teknis lah bagi mereka, dan jaksaan bukan lembaga kemarin sore yang nggak tahu cara bikin DPO. Inilah kantor firma hukum Magdir Ismail and Partners yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di kantor inilah uang 1,8 juta dolar Amerika atau setara 27 miliar rupiah diserahkan oleh seseorang berinisial S kepada pengacara Irwan Hermawan. Namun hingga kini, 1 bulan berlalu, Kejaksaan Agung belum juga mengungkap sosok S dan siapa sebenarnya pemilik uang 27 miliar rupiah tersebut. Ya pemirsa, di kantor Magdir Ismail and Partner ini ada beberapa CCTV yang sebenarnya bisa digunakan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung untuk mengetahui siapakah sosok S yang akhirnya memberikan uang kepada Handika Honggowongso. Dari penelusuran kami di sini bisa dilihat ada 1 CCTV yang berada di garasi dan 1 lagi ada di sebelah sana. Jadi total ada sekitar 2 CCTV yang berada di garasi dari kantor Magdir Ismail and Partner ini. Kami juga sudah coba untuk masuk ke dalam, ke bagian ruang tamu di dekat ruangan resepsionis, dan di sana juga ada 1 CCTV yang mengarah ke arah pintu.
Jadi total menurut penelusuran kami ada sekitar 3 CCTV yang bisa digunakan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk mengetahui siapakah sosok S yang akhirnya memberikan uang kepada Handika Honggowongso. Inilah sosok Irwan Hermawan. Dalam dakwaan disebut telah melakukan 9 perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8,03 triliun rupiah. Namun Koordinator Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, meyakini saweran dan bagi-bagi duit di pusaran korupsi BTS Bakti jauh lebih besar dari 119 miliar rupiah. Kalau sampai sekarang Mbak, mohon maaf, kita jadi bingung. Proyek 10 triliun, katanya korupsi 8,03, menterinya hanya dapat 17 M, kemudian makelarnya ada yang 70 M, ada yang Dito 27 M, ada yang Edward Hutahayan itu 15 M. Kan enakan jadi makelar ketimbang jadi menterinya kan. Kalau memang asumsi berpikirnya adalah mencuri uang. Nah, jadi kan ini menjadi mohon maaf, jadi kayak dagelan. Harusnya kan kita tidak mendapatkan hal seperti ini. Kalau proses penyidikan sampai penuntutannya itu rapi dan sempurna. Inherent lah gitu. Karena coba, siapa Edward Hutahayan? Siapa Eri? Siapa Dito? Siapa Nisran? Terus hal lain. Yang paling unik, ada namanya Jamie Setiawan, subkontraktor. Katanya mendapat keuntungan 100 M. Lalu dia ke Kejaksaan Agung, katanya di dalam BAP mengembalikan 34 M. Nggak ada tersangka itu. Diyakini uang yang dikelola Irwan Hermawan dari korupsi BTS Bakti jauh lebih besar ketimbang yang tersurat di dakwaan. Benarkah pengungkapan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti bakal masuk angin di tengah jalan?